Halo Sobat Persener semua, welcome back to my YouTube channel. Rekap film kali ini mengangkat awal kisah sang master penembak jitu Thomas Becket yang akan merangkai serial Sniper berikutnya. Dan langsung saja, ini dia alur cerita film Sniper. Film dimulai dengan sersan kepala artileri Thomas Becket, seorang marinir pengintai pasukan dan penembak jitu berpengalaman, bersama pengintainya Kopral Doc Pepik, sedang menjalankan misi di hutan Panama untuk membunuh seorang pemimpin pemberontak. 650. Setelah berhasil mengeksekusi target sesuai rencana, Becket dan Pepik secara diam-diam mundur ke bagian terisolasi hutan, menunggu helikopter evakuasi yang dijadwalkan datang pada malam hari. 2 more hours. Namun helikopter tiba pada sore hari yang menimbulkan kekhawatiran akan kemungkinan bencana. VR extraction. Stop smoke. Those. I told him no daylight. Jeez, Dick. Kekhawatiran Becket terbukti benar. Saat Papik membackup Becket yang sedang menuju helikopter, seorang sniper misterius yang telah memantau mereka dari kejauhan menembakkan senjata SVD Dragunov dan mengenai Papik, menewaskannya seketika. Melihat rekannya gugur, Becket berlari kembali di bawah hujan peluru untuk membawa jenazah Papik ke dalam helikopter. Becket kemudian menyalahkan tim penjemput yang datang tidak sesuai rencana, menyebabkan kematian tragis rekannya. Setelah kejadian tersebut, Becket sangat terpukul dan selalu teringat akan kematian semua asisten pengintai yang ditugaskan untuk mendampinginya. Setiap hari ia didera perasaan bersalah dan kehilangan yang mendalam. Sementara itu, di kantor Dewan Keamanan Nasional Amerika, seorang agen NSC yang sangat terlatih bernama Richard Miller mendapatkan tugas yang sangat rahasia. Ia diberi misi untuk menggagalkan upaya kudeta yang direncanakan pada pemilu di Panama. Target utamanya adalah seorang jenderal bernama Miguel Alvarez dan seorang gembong narkoboy bernama Raul Ochoa. Menurut laporan intelijen, mereka berdua berencana melakukan kudeta yang akan menjadikan Alvarez sebagai presiden. Dengan Ochoa yang mendanai kudeta tersebut, mendapatkan kebebasan akses terusan Panama untuk menyelundupkan narkoba. Meskipun Miller adalah peraih medali Olimpiade dan penembak jitu tim Sweat, ia masih terbilang belum berpengalaman. Ia tidak memiliki pengalaman tempur, operasi di hutan, dan yang paling parah, Miller sama sekali belum pernah membunuh orang. Miller menerima tugas itu dan dipasangkan sebagai pengintai untuk Thomas Becket. Meskipun begitu, atasannya juga memerintahkannya untuk membunuh Becket jika ia mengancam merusak operasi rahasia tersebut.
Kembali ke stasiun militer AS di Panama, Beckett menemui atasannya yang memberitahu bahwa kedutaan senang dan akan memberikannya sebuah penghargaan atas keberhasilan misinya membunuh pemberontak Cabrera, yang mana misi itu telah menyebabkan kehilangan rekannya. Si atasan lalu memberinya misi baru dan memberitahu pendampingnya yaitu Miller. Diketahui kalau Miller dulunya adalah warga sipil yang direkrut Army Shooting Team hingga berhasil memperoleh medali perak Olimpiade. Lalu setelah pensiun, NSC menugaskan dia pada tim Sweat Washington DC. Namun meskipun begitu, Beckett mengkhawatirkan Miller setelah tahu kalau ia tak punya pengalaman bertempur di hutan. Keesokan harinya, Miller berangkat menuju lokasi pangkalan militer dengan helikopter UH-1, ditemani oleh 2 rekannya. Saat mereka sedang bersantai dalam penerbangan, tiba-tiba helikopter mereka dihujani peluru oleh pasukan gerilyawan bersenjatakan AK-47. Miller langsung meraih senapan Heckler dan Kos SR-9TC miliknya untuk membidik mereka. Namun karena baru pertama kali ini ia membidik seorang manusia hidup, telunjuknya terasa kram dan kaku. Dia berusaha keras untuk menembak namun tidak berhasil. Sebaliknya, si penembak di pintu helikopter yang terluka parah lah yang berhasil menembak mati musuh tersebut. Meski demikian, pilot yang selamat dari serangan tersebut yakin bahwa Miller yang melakukan tembakan krusial itu. Singkat cerita, setibanya di lokasi pangkalan militer, Miller langsung disambut oleh seorang prajurit yang menakut-nakutinya dengan menunjukkan koleksi name tag milik Master Beckett. Banyak asisten pengintai yang ditugaskan bersama Beckett telah tewas terbunuh, membuat prajurit tersebut bertaruh bahwa Miller juga akan bernasib sama. Saat itu Beckett datang menemui Miller. Beckett menjelaskan bahwa para prajurit yang mengganggu Miller barusan adalah orang-orang yang iri karena profesi penembak jitu adalah profesi yang tidak biasa. Para sniper sering menjalankan misi berpasangan atau bahkan sendirian, sementara prajurit biasa selalu berperang dalam kelompok besar. Miller kemudian diberikan setelan milik almarhum Papik dan segera bergegas bersama Beckett untuk menjalankan misi rahasia ke dalam hutan Panama. Saat mereka sedang berjalan, Miller merasa kebingungan karena Beckett tiba-tiba mengubah rencana misi yang telah tersusun rapi. Alih-alih menggunakan helikopter, Beckett memilih untuk memasuki perbatasan hutan Panama dengan kereta. Setelah perjalanan yang cukup jauh dengan kereta, Beckett dan Miller melanjutkan perjalanan mereka dengan berjalan kaki melintasi hutan belantara Panama. Di tengah perjalanan, Beckett memulai percakapan tentang cerita dari pilot helikopter yang mengklaim bahwa tembakan Miller berhasil mengenai musuh dengan akurat saat helikopter sedang mengudara. Meskipun begitu, Beckett skeptis pada cerita tersebut. Saat mereka mulai memasuki hutan belantara Panama, Miller yang sama sekali tidak berpengalaman terlihat mulai kesulitan. Saat berjalan, ia terpeleset dan terjatuh ke dalam sungai. Setelah insiden itu, Miller marah kepada Beckett karena rencana awal mereka adalah berjalan ke arah timur dari titik drop kereta, bukan ke arah barat seperti yang mereka lakukan sekarang. Miller merasa bahwa misinya dari NSC memberinya otoritas yang setara dengan Beckett dan tak ingin mengikuti perintah Beckett. Namun Beckett menjelaskan bahwa tidak mengikuti rencana yang sesuai dengan SOP adalah yang terbaik untuk saat ini, dan bahwa ia memiliki pemahaman yang lebih baik tentang situasi dan kondisi hutan tersebut. Ketika mereka mencapai bekas hotel Eropa di tengah hutan,
Miller tiba-tiba disergap dari belakang oleh seorang penduduk asli Indian yang tinggal di hutan itu. Beckett. You drop the hammer on him, you'll be ease up, young man. Ternyata mereka adalah teman-teman Beckett yang memiliki agenda yang sama untuk mengeliminasi pemimpin pemberontak. Beckett berencana untuk membantu menyerang target mereka, yaitu El Cirujano, seorang mantan agen CIA dan ahli dalam penyiksaan yang bekerja dengan pemberontak. Sementara itu, kelompok Indian tersebut bertekad membantu Beckett dan Miller melewati patroli gerilyawan pemberontak menuju markas Alvarez dengan lancar. Namun, Miller kembali mengutarakan protes terhadap rencana tersebut. Ia menyatakan bahwa menembak El Cirujano bukan bagian dari misi yang diberikan padanya. Wait, hold on a second. I'm into this. Karena meragukan keandalan Miller dan skeptis terhadap keberhasilannya dalam tembakan saat berada di heli baru-baru ini, Beckett memerintahkan Miller untuk membunuh El Cirujano sebagai bukti kemampuannya. Yeah, that's right. Selain itu, Beckett juga memberitahu bahwa berdasarkan informasi intel yang ia dapatkan, Jenderal Alvarez dan Raul Ochoa akan mengadakan pertemuan di rumah sang jenderal. Di sana akan ada 2 target yang harus ditembak secara bersamaan. Beckett menegaskan bahwa jika Miller tidak mampu melakukan tugasnya di sini, bagaimana mungkin ia akan berhasil di sana? Saat mereka mencapai tepi sungai, Beckett dan Miller memantau gerakan rombongan El Cirujano. Beckett memerintahkan Miller untuk menembak Cirujano dengan 1 tembakan 1 nyawa, sementara ia akan melumpuhkan komandan lainnya. Pull it through his. I'll take out the lieutenant. Feel a rush. For now. Namun tembakan Miller meleset, membuat Beckett terpaksa segera menyelesaikan targetnya sendiri. Salah satu penduduk asli Indian tewas terkena tembakan peluru nyasar dari pemberontak. Kejadian ini mengubah pandangan penduduk asli yang kemudian memutuskan untuk tidak lagi mendukung mereka. Meskipun demikian, Beckett dan Miller tetap harus melanjutkan perjalanan mereka, yang membuatnya hampir saja tertangkap dalam patroli pemberontak. Saat sedang santai, tiba-tiba terdengar suara tembakan. You hear that? Ternyata para Indian yang menarik diri sebelumnya telah tewas tertembak. Beckett yang mengenali suara tembakan SPD Dragunov itu menjelaskan bahwa tembakan tersebut berasal dari seorang sniper bernama De Silva yang dulunya dilatih oleh Beckett, tetapi kini menjadi tentara bayaran untuk kelompok pemberontak, lebih memilih mencari keuntungan. Setelah itu, Beckett memutuskan untuk tidur di rawa-rawa malam itu, menganggap tempat itu sebagai lokasi yang paling aman untuk beristirahat. Pada hari berikutnya, Beckett dan Miller melanjutkan perjalanan mereka menuju rumah Pastor Ruiz, seorang informan lokal yang menjadi intelijen Beckett. We have to take him out. We'll know exactly where we are. Namun ketika mereka sampai di sana, mereka menemukan Pastor Ruiz telah tewas dengan cara yang mengenaskan. Beckett sangat yakin bahwa El Cirujano lah yang bertanggung jawab atas kematian tersebut. Sementara Miller terkejut melihat kejadian itu dan meragukan situasinya. Dengan kejadian yang menggemparkan itu, Miller langsung menyarankan agar mereka pulang saja, menganggap bahwa Pastor Ruiz mungkin telah memberikan semua informasi kepada Alvarez, menjadikannya sebagai misi yang sangat berisiko. Namun meskipun hanya memiliki sedikit informasi, Beckett tetap bertekad untuk melanjutkan misi ini. Miller tanpa pilihan lain akhirnya memutuskan untuk tetap mengikuti Beckett.
Pada malam itu, Beckett memberi perintah pada Miller untuk beristirahat. Memaksa dia untuk tidur terlebih dahulu sementara dirinya sendiri mengambil posisi jaga dari potensi serangan musuh. Tanpa disadari oleh Miller, momen ini dijadikan Beckett sebagai kesempatan untuk mengundang De Silva, sang penembak jitu yang telah membunuh Papik dan kini menargetkannya. Ketika Miller bangun dari tidurnya, dia langsung meluapkan kemarahannya pada Beckett. Dia merasa bahwa perintah Beckett untuk tidur lebih dulu adalah bagian dari rencana licik untuk menggunakan dirinya sebagai umpan bagi De Silva. Pagi itu, Beckett dan Miller akhirnya mencapai kediaman Jenderal Alvarez. Tanpa terduga, Beckett mengubah seluruh strategi operasional dengan mencari posisi menembak yang tak terduga oleh musuh. Miller ditugaskan untuk mengincar Raul Ochoa dari gudang yang terlindungi dengan baik. Sementara Beckett memilih tempat yang berbahaya untuk mengambil posisi menembaknya. Saat Raul Ochoa tiba dan berjabat tangan dengan Alvarez, mereka memiliki jendela waktu yang sangat singkat, hanya 10 detik, untuk menembak keduanya secara bersamaan. Dengan nada serius, Beckett mengingatkan Miller agar kali ini tidak ragu untuk menarik pelatuknya. Setelah berhasil menyusup, Miller tiba di posisi tembakannya di sebuah gudang. Sementara itu, nasib Beckett tidak beruntung karena posisi menembaknya tiba-tiba terhalang oleh truk besar. Tanpa ragu, ia segera merayap dengan hati-hati, menyatukan dirinya dengan alam, bergerak di antara rumput kering yang tumbuh di zona musuh berkeliaran. Malam pun tiba tanpa tanda-tanda kedatangan Alvarez dan Raul Ochoa, sementara penjaga menggunakan anjing pelacak untuk berpatroli. Dengan cepat, Beckett mengambil kotoran kuda yang ada di sekitarnya, menggunakan itu untuk mengelabui penciuman anjing. Apakah ia menahan nafas atau tidak? Hanya Beckett yang mengetahuinya dengan pasti. Di pagi yang ditunggu-tunggu, Raul Ochoa tiba dengan helikopter. Tetapi saat Beckett memantau sekeliling, ia melihat Miller berada di posisi yang sangat terbuka, rentan terlihat oleh seorang sniper musuh. Menganggap Miller dalam bahaya, Beckett segera bertindak untuk menonaktifkan sniper yang tengah membidiknya. Sementara itu, Miller yang sudah melihat Raul Ochoa bersama Alvarez mulai menghitung mundur untuk melakukan tembakan. Tanpa membuang kesempatan, Miller segera melancarkan serangannya. Di gudang tersebut, Beckett menggunakan pisaunya dan berhasil melumpuhkan sniper musuh yang hampir saja merenggut nyawa Miller. Namun aksi tersebut membuat posisinya terungkap oleh El Cirujano dan para penjaga. Saat para penjaga mulai memuntahkan pelurunya, Beckett segera mengambil langkah 1000. Dia pun melarikan diri ke arah hutan sambil melemparkan bom yang membakar alang-alang.
Di tengah hutan, Miller yang juga dalam pelarian merasakan kegelisahan yang mendalam, memikirkan segala kejadian yang baru saja menimpanya. Tidak lama kemudian, Miller bertemu lagi dengan Beckett. Pertemuan tersebut membuat Miller marah terhadapnya. Alih-alih menembak Alvarez, Beckett memilih untuk menjatuhkan penembak jitu musuh yang terletak di gudang. Hanya selama percakapan inilah Beckett mengungkapkan tindakannya itu adalah untuk melindungi Miller dari sasaran penembak jitu ke arahnya. Namun segera setelah kejadian ini, Beckett menyampaikan undangan lain kepada Miller untuk beraksi lagi di malam hari karena masih ada 2 target lagi yang tertunda. Namun dalam kebingungannya, Miller melakukan upaya terakhirnya untuk membunuh Beckett. Tak lama setelah itu, orang-orang di bawah komando Alvarez muncul secara tiba-tiba, menyebabkan Miller melarikan diri dengan ketakutan yang menyelimuti akal sehatnya. Beckett juga menerima luka tembak di lengan kirinya dan mencari perlindungan di dalam rawa hutan tersebut. Beberapa saat kemudian, Beckett menemukan sebuah piagam yang digantung yang ternyata merupakan jebakan yang disusun oleh Miller untuk menyingkirkan Beckett. Dan tiba-tiba, Give it up, Miller! You're losing it! Pull it together! No te muevas! kemudian Miller yang frustasi melarikan diri ke arah pantai. Terhantui oleh kekacauan batinnya, ia menghabiskan amunisi sniper dengan menembak-nembak bayangannya sendiri. Saat pelurunya habis, ia terperangkap dalam gangguan mental emosional yang penuh dengan halusinasi. Beberapa waktu kemudian, Beckett mendekati Miller yang tampak menyerah. Miller memohon kepada Beckett untuk menyelesaikan hidupnya karena amunisi senjatanya telah habis. Dalam keadaan seperti ini, aku merasa hancur setelah merenggut nyawa Alvarez, ujar Miller. Beckett pun berkata, kalau apa yang kamu alami saat ini belum tentu yang paling buruk. The worst thing is not feeling the hurt anymore. Tak lama kemudian, Beckett meminta Miller untuk segera pergi karena anak buah Alvarez mulai mendekati mereka. Untuk memastikan Miller bisa melarikan diri dengan aman, Beckett memberikan tembakan perlindungan menarik perhatian musuh ke arahnya. Menyadari dirinya kalah jumlah, Beckett memutuskan untuk menyerah kepada para pemberontak. Dengan diam-diam saat Miller mengawasi, Beckett mengeluarkan peluru dari bilik senapannya, mengangkatnya dan menjatuhkan peluru itu ke tanah. Malam harinya Beckett merasakan penderitaan yang luar biasa ketika El Cirujano menyiksanya dengan brutal. Jari telunjuk kanannya yang selalu setia menekan pelatuk sniper diikat erat dengan benang layangan, memaksa Beckett untuk mengungkapkan misinya dan identitasnya. I like your dedication, Beckett. Di tempat lain, Miller bergerak dalam bayang-bayang, membawa sniper yang berisi peluru terakhir yang diam-diam dijatuhkan oleh Beckett saat tertangkap. Alih-alih mengikuti rencana evakuasi dengan helikopter UH-1, Miller memutuskan untuk menyusup ke markas musuh. Saat mengendap-endap di dalam markas, ia melihat Jenderal Alvarez sedang bersantai, menikmati momen yang tampaknya aman. Miller pun tidak menyia-nyiakan peluang itu. Dengan langkah cepat dan senyap, ia mendekati Alvarez dan dalam sekejap menancapkan pisaunya ke arah sang jenderal, membunuhnya seketika. Singkat cerita, Beckett yang menyadari kehadiran Miller dari kejauhan, melihat kesempatan untuk menguji ketepatan tembakan Miller. Dengan taktik cerdik, Beckett mulai berbicara, menarik perhatian El Cirujano yang mendekatkan kepalanya, memberikan Miller peluang untuk tembakan sempurna. Beckett menginstruksikan Miller untuk membunuh mereka berdua dengan satu tembakan. Namun Miller tetap berpegang pada prinsipnya satu tembakan satu nyawa. Dengan sebuah peluru yang diberikan oleh Beckett, Miller pun melesatkan headshot-nya ke arah Cirujano.
Setelah itu, Miller segera membawa Beckett pergi. Keduanya berlari menuju helikopter untuk evakuasi. Beckett dengan menggunakan telunjuk tangan kirinya menggunakan pistol milik Cirujano dan menembak seorang musuh yang menyergap mereka, sekali lagi menyelamatkan nyawa Miller. Mereka berhasil selamat, namun cerita ini belum tamat. Setelah sukses dalam misinya menghabisi para pemimpin pemberontak di hutan Panama, Thomas Beckett bukannya mendapatkan kenaikan pangkat dan kehidupan yang nyaman. Sebaliknya, ia dibebas tugaskan atau dipensiunkan, atau lebih kasarnya dipecat dari satuannya karena alasan medis. Akibat dari misi tersebut membuat jari telunjuknya hilang dan kini penglihatannya mulai kabur akibat usia serta meninggalkan trauma berkepanjangan kepadanya akibat kehilangan beberapa rekan pengintainya dalam misi-misi sebelumnya. Thomas Beckett yang kini berusia 50 tahun menjalani kehidupan sehari-harinya sebagai seorang guru menembak. Ia mengajari anak-anak orang kaya cara menggunakan senapan sniper dengan berburu rusa. Namun seringkali mereka meremehkan Beckett yang membuatnya muak dan akhirnya mengundurkan diri dari pekerjaan tersebut. Do I look like a fast wipe? You can't just leave like this. I'm out of your check. Watch me. Spend big bucks to shoot animal. Every man I killed was easy. Saat ingin pulang, tiba-tiba sebuah mobil mewah membuntuti Thomas Beckett di tengah jalan. Ternyata mereka adalah orang pemerintah yang ingin meminta bantuannya. Setelah melihat kemenangan Beckett di kejuaraan menembak bulan lalu, di mana ia berhasil mengalahkan 7 anggota SWAT dan semua tim penembak dari marinir, mereka terkesan dengan kemampuannya. Kolonel McKenna bersama seorang agen CIA bernama James Eccles ingin memberikan sebuah misi yang sangat berbahaya kepada Beckett. Misi tersebut adalah membunuh seorang jenderal bernama Jenderal Valstoria yang menjadi otak di balik pembantaian etnis Muslim di Serbia. Beckett awalnya menyambut baik misi tersebut, menyadari betapa pentingnya tugas itu. Namun ia merasa kecewa dan tidak terlalu tertarik karena sebelumnya dipecat dari kesatuannya. James terus berusaha membujuk Beckett, meyakinkannya bahwa hanya dia yang mampu melaksanakan misi itu. Beckett kemudian bertanya apa imbalannya jika ia mau menjalankan misi tersebut. Mereka pun menjawab bahwa mereka akan memberikan apapun yang Beckett minta. Meyakini bahwa ini adalah misi bunuh diri dan merasa bosan dengan kehidupannya yang monoton, Beckett akhirnya setuju dengan satu syarat. Pangkatnya sebagai sersan ahli senjata harus dikembalikan. Jika ia mati dalam menjalankan misi tersebut, ia ingin mati sebagai seorang marinir sejati. Selain itu, Beckett juga meminta seorang asisten pengintai terbaik dari marinir untuk membantunya menjalankan misi yang sangat berbahaya ini. Keesokan harinya di kantor kedutaan Amerika di Berlin, Beckett diperkenalkan dengan seorang terpidana hukuman mati bernama Cole. Cole adalah salah satu penembak jitu terbaik dari Angkatan Darat yang telah menjalani banyak misi berbahaya. Sekarang ia sedang menjalani hukuman mati karena menembak seorang perwira federal yang mengkhianati unit mereka, meninggalkan sahabat Cole sendirian di depan gang hingga tewas. Cole ditugaskan menjadi asisten pengintai bagi Beckett dan ditawarkan pengampunan jika ia bersedia ikut dalam misi tersebut dan berhasil membunuh targetnya. Namun jika ia gagal atau mencoba kabur, hukuman mati akan tetap dilaksanakan. Beckett yang masih meragukan Cole kemudian mengajukan beberapa pertanyaan kepadanya. 5 feet 10 inches. 23.17. You'll need to dial 6. And when your time comes, what will you say? Setelah berkenalan dengan basa-basi yang cukup, Beckett dan Cole pun berangkat ke Serbia memulai perjalanan untuk menjalankan misi tersebut.
I guess. Sesampainya di Serbia, Beckett dan Cole segera menuju sebuah gereja untuk bertemu dengan Sophia, seorang informan cantik yang merupakan anggota separatis yang memperjuangkan hak etnis Muslim di sana. Setelah memasuki gereja, Beckett meminta Cole untuk melepas kopiahnya. Di sana, Sophia memberikan Beckett sebuah map yang berisi foto target dan lokasi terbaik untuk menembak dari jendela, memastikan pandangan yang sempurna. Setelah itu, Sophia mengundang mereka berdua ke apartemennya untuk beristirahat sejenak. Saat Sophia membawa Beckett untuk mengambil senapan sniper yang dia simpan di apartemennya, dia memberikan informasi penting tentang Valstoria. Setiap hari, Valstoria tiba di kantornya tepat pukul 7:30 pagi. Lokasi penembakan berjarak sekitar 300 meter dan jalanan di kota itu sempit, membuat pelarian jadi sulit. Sophia menambahkan bahwa setelah tembakan terjadi, pasti akan terjadi kerusuhan di kota. Dia menyatakan akan menunggu Beckett dan Cole di gereja, siap membantu mereka melarikan diri melalui ruang bawah tanah gereja itu. What he means is... Okay. That's Sophia. It's not what I expect. Sepanjang siang hingga malam, Beckett dan Cole dengan cermat melakukan pengamatan, memperhitungkan segala variabel seperti kecepatan angin, sudut tembakan, dan semua faktor lain yang dapat mempengaruhi keberhasilan misi mereka. Hingga pada akhirnya, saatnya untuk melakukan tembakan telah tiba. Pukul 07.30 pagi, Valstoria muncul menggunakan mobil Mercedes hitam dengan pengawalan ketat. Cole yang bertugas membaca pergerakan angin dan mengunci target, sudah siap untuk menekan alat peledak pengalih perhatian yang dipasang di gedung sebelahnya, sambil menyuruh Beckett untuk segera menembak. Tiba-tiba penglihatan Beckett mulai buram, membuat Cole bingung. Dia bertanya kepada Beckett, namun Beckett menyembunyikan masalah itu. Tak lama kemudian, Beckett mendapatkan pandangannya kembali dengan jelas dan berhasil melumpuhkan targetnya. Fire! Kegaduhan pun pecah, memaksa kota itu terkunci. Mereka harus segera menjalankan plan B untuk keluar dari situasi tersebut. Setelah sukses keluar dari gedung, Beckett dan Cole bergegas menuju titik penjemputan di sebuah gereja yang dibangun di atas makam Romawi kuno. Namun tiba di sana, mereka menemukan bahwa para penjaga sedang melakukan pemeriksaan ketat di sekitar gereja. Sophia geleng-geleng dan mengangguk-angguk dengan ekspresi khawatir, memberikan kode kepada Beckett yang mengindikasikan bahwa titik penjemputan di gereja sudah tidak lagi aman. Dengan cepat mereka berdua mengubah rencana dan mencari cara alternatif untuk melarikan diri dari kota. Mereka memutuskan untuk menggunakan tram, tetapi perjalanan mereka tidaklah lancar. Di tengah jalur tram, mereka tiba-tiba dihadang oleh pasukan bersenjata yang sedang berpatroli. Tanpa ragu, Beckett dan Cole segera mengambil tindakan, melumpuhkan polisi tersebut dengan cepat. Kemudian mereka pun langsung tancap gas. Setelah berhasil keluar dari tram, Beckett dan Cole terus dikejar oleh para petugas. Di tengah kejar-kejaran, Cole tiba-tiba mengambil jalur lain tanpa mendengar perintah dari Beckett untuk tetap bersama-sama dan keluar dari tengah jalan. Hal ini menyebabkan Cole tertangkap oleh anak buah Valstoria. Di sisi lain, di pangkalan militer Amerika, James menerima info bahwa Beckett dan Cole belum juga sampai di zona ekstraksi. Namun meskipun demikian, James menyatakan bahwa hal itu bukan masalah besar baginya. Yang terpenting bagi James adalah bahwa Valstoria telah terbunuh dan menurutnya misi ini sudah berjalan dengan sukses. Setelah Cole ditangkap, ia dibawa ke dalam penjara rahasia yang terletak di bawah tanah di Sponza.
Penjara ini khusus digunakan untuk menahan musuh-musuh Valstoria, di mana para tahanan seringkali disiksa secara brutal untuk mengungkap siapa yang memberikan perintah kepada mereka. United Nations, Russia. Really? I look Russian to you? Malam harinya, Beckett mendatangi rumah Sophia. Dia meminta bantuannya untuk menyelamatkan Cole dari penjara tersebut. Sophia yang sudah mengetahui hal tersebut, segera mengajak Beckett pergi ke sebuah gudang senjata yang tersembunyi di bawah tanah. Gudang tersebut ternyata merupakan bekas gudang senjata dari zaman Perang Dunia Kedua. Sophia mengungkapkan bahwa dia adalah keturunan dari pejuang kemerdekaan Serbia. Ayahnya pernah bertempur melawan komunis, sementara kakeknya terlibat dalam perlawanan melawan Nazi selama Perang Dunia Kedua. Di sana, Sophia memberikan Beckett sebuah skop dan senapan antik Jerman warisan perang tersebut. Tak lama setelah itu, Vojislav dan Zoran, dua kakak Sofia yang juga aktif sebagai pejuang kemerdekaan Serbia tiba. Mereka menginformasikan bahwa tahanan Amerika di penjara Sponza termasuk Cole akan segera dipindahkan ke penjara Požarevac untuk dieksekusi bersama beberapa tahanan politik lainnya. Mendengar berita tersebut, Beckett tidak ingin melewatkan kesempatan ini dan segera bersama mereka merencanakan penyelamatan Cole. Yes. Hari berikutnya saat Cole hendak dipindahkan ke penjara Požarevac untuk dieksekusi, ia berbisik kepada seorang tahanan di sebelahnya. Saat konvoi militer yang mengawal para narapidana itu mencapai persimpangan jalan, mereka tiba-tiba dihadang oleh sebuah mobil van yang dikemudikan oleh Sophia. Vojislav dan Zoran bersiap di mobil lain, sementara Beckett bersembunyi di antara pepohonan siap membidik para petugas. Setelah bom yang terpasang di mobil van meledak, Beckett dan yang lainnya segera menyerang para petugas, memungkinkan Cole dan satu tahanan lainnya untuk melarikan diri menggunakan mobil yang dikemudikan oleh Zoran. Di dalam mobil, Beckett bingung karena menemukan ada satu tahanan lain selain Cole. Ternyata semua ini sudah direncanakan sejak awal oleh Cole dan Sophia, di mana Cole sengaja tertangkap untuk membebaskan Pavel dari penjara. Pavel adalah seorang penulis yang sering menentang rezim pemerintahan Serbia melalui buku-buku yang ditulisnya. Akibat aktivitasnya tersebut, ia ditangkap dan dipenjara. Di lokasi lain, di pangkalan militer Amerika, Kolonel McKenna menerima kabar bahwa Beckett masih hidup dan telah berhasil menyelamatkan Cole. Dengan cepat ia memerintahkan helikopter untuk segera menjemput mereka. Singkat cerita, Beckett dan timnya bergerak menuju pabrik terbengkalai yang merupakan tempat helikopter dari Kolonel McKenna dijadwalkan untuk menjemput mereka. Saat tiba di lokasi, mereka terkejut oleh kehadiran tank yang sudah menunggu di sana sejak lama. Tanpa pilihan lain, mereka memutuskan untuk melarikan diri melalui sistem saluran air bawah tanah. Sementara itu, Vojislav dan Zoran berkorban untuk mengalihkan perhatian musuh, memungkinkan Beckett dan lainnya untuk lolos dengan selamat. Suicide. I don't care. That's crazy, man. No, you lead them out. This way. Setelah melarikan diri dari saluran air, Beckett menggunakan skopnya untuk mendeteksi seorang sniper yang mengikuti mereka. Selanjutnya mereka pun melanjutkan pelariannya melalui hutan di luar kota. Di tengah perjalanan tersebut, Beckett memutuskan untuk memisahkan diri dengan Sophia demi keselamatan mereka. Pavel kemudian mengarahkan mereka ke Komra, sebuah perkampungan muslim tempat tinggal Nausat teman lamanya. Setibanya di Komra, Nausat menyambut mereka dengan antusias, menawarkan kopi dan gorengan untuk merayakan kedatangan mereka. Namun Beckett dan Cole tetap waspada terhadap sikap terlalu ramah Nausat, khawatir bahwa hal itu bisa menjadi jebakan.
Setelah singgah sebentar di Komra, mereka melanjutkan perjalanan menggunakan bis menuju Krysavki yang sudah dekat dengan perbatasan. Namun perjalanan mereka terganggu ketika bis melewati sebuah jembatan dan dihadang oleh razia petugas. Dengan senyap mereka meninggalkan bis dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki ke tempat penjemputan kedua di Siman. Akan tetapi sesampainya di tempat itu, mereka hanya menemukan reruntuhan kota yang telah hancur lebur, tampak seperti tempat telah mengalami pembantaian. Beckett mulai ragu dan curiga terhadap Nauzat, khawatir bahwa Nauzat mungkin telah memberikan informasi kepada tentara Serbia, membuat mereka terjebak di Siman. Tak lama kemudian, sebuah helikopter pasukan Serbia terlihat lewat. Bersamaan dengan itu, salah satu sniper terbaik Serbia yang dikenal sebagai Scar Serbian Sniper masuk ke kota tanpa terdeteksi oleh Beckett dan timnya. Sniper Serbia tersebut memasang banyak jebakan Batman di selokan air bawah tanah. Sementara itu di hutan luar kota, Beckett yang memantau sekitarnya melihat beberapa pasukan khusus Serbia bergerak cepat menuju mereka. Tanpa pilihan lain, Cole maju untuk berhadapan dengan pasukan tersebut. Setelah berhasil mengatasi pasukan khusus Serbia itu, Beckett mendesak Cole dan Pavel untuk segera masuk ke kota Siman karena tidak ada opsi lain. Mereka harus segera menuju Siman karena helikopter yang akan menjemput mereka dijadwalkan tiba sekitar 30 menit lagi. Di kota Siman, Scar Serbian Sniper yang sudah mengintai sejak lama terkecoh oleh Beckett dan timnya yang menggunakan topeng dan seragam pasukan Serbia yang sudah mereka ambil dari mereka yang sudah terbunuh. Mereka menyelinap masuk ke saluran air bawah tanah untuk mencari tempat persembunyian yang aman. Namun mereka tidak menyadari bahwa saluran tersebut telah dipasangi banyak perangkap oleh Scar Sniper. Tanpa sengaja, Cole yang sedang melangkah dengan hati-hati tiba-tiba menyentuh pemicu ranjau Claymore yang telah dipasang di tempat itu. Dengan lokasi mereka terbongkar, Beckett segera memerintahkan Cole untuk membawa Pavel menuju titik penjemputan terlebih dahulu. Sementara dia sendiri menggunakan sniper untuk meledakkan galon bensin dan mengalihkan perhatian Scar Sniper. Cole, clear. Singkat cerita, pertempuran sniper melawan sniper pun tak terelakkan. Scar Sniper terus berpindah-pindah posisi dengan gesit, membuat Beckett kesulitan menemukan posisinya. Saat hampir menjadi sasaran tembak, Beckett dengan cepat mengidentifikasi posisi Scar Sniper dan segera memberitahu Cole. Tanpa ragu, Cole yang hampir mencapai zona ekstraksi memutuskan untuk membantu Beckett dengan menyerang balik langsung ke posisi sniper Serbia. Namun Scar Sniper yang lihai segera mengetahui posisi Cole, menjatuhkannya ke tanah dengan satu tembakan ke dadanya. Di ambang kematian, Cole menanyakan kepada Beckett mengapa ia bersedia mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkannya saat ditawan oleh anak buah Valstoria. Dalam balasan singkat, Beckett mengungkapkan pengalamannya di hutan Panama, di mana dia sendiri hampir kehilangan nyawanya sebelum diselamatkan oleh seorang rekannya yang bernama Miller. Ini membuatnya yakin bahwa Cole pun akan melakukan hal yang sama jika keadaan tersebut terjadi padanya. Beckett menggunakan kelicikan dan pengalaman masa lalunya untuk menyiapkan jebakan, mengelabui dan memperoleh posisi sniper Serbia yang tersembunyi. Dengan satu tembakan yang presisi, Beckett pun berhasil melumpuhkannya. Segera setelahnya, helikopter penjemput tiba, memungkinkan mereka untuk naik dan melarikan diri. Namun saat mereka hampir aman, bala bantuan dari Serbia di bawah pimpinan Kapten Mars juga tiba di lokasi. Cole yang sekarat memberikan pengorbanan terakhir dengan meneriakkan kata freedom sebelum akhirnya menyerah pada luka-lukanya.
Untuk menonton seri sniper lainnya, mengikuti misi lain dari Thomas Becket, linknya bisa kalian cek di bawah. Dan dengan begitu, film pun selesai. Setelah peristiwa di Sniper 2, Thomas Becket berusaha menyesuaikan dirinya dengan kehidupan barunya di Korps Marinir AS. Kapten Larrabee Komandan Becket merasa bahwa Becket sudah terlalu tua dan keras kepala untuk terus berperan aktif. Karena itu, dalam misi yang sangat berbahaya, Becket ditugaskan sebagai pengintai untuk kopral muda bernama Evers, bukan sebagai penembak jitu. Ketika target berada dalam jangkauan, Evers malah dilanda ketakutan. Khawatir pelurunya akan mengenai Sandra yang berdiri sangat dekat dengan target. Detak jantung dan nafas Evers tiba-tiba meningkat. Kontras dengan Becket yang tetap tenang dan stabil seperti sedang tidur. Dari markas, Kapten Larrabee menyaksikan situasi ini dan segera memerintahkan Evers dan Becket untuk mundur serta membatalkan misi. Namun misi itu ternyata hanya latihan simulasi menembak. Meskipun Becket berhasil menembak target dengan sempurna, komandannya tetap memarahinya. Becket dengan tegas menjawab bahwa sebagai penembak jitu sejati, ia tidak akan membatalkan misinya sampai titik darah penghabisan. Scene kemudian beralih ke kota Ho Chi Minh, Vietnam. Seorang pemuda bernama Tran, yang merupakan tangan kanan seorang gembong narkoba, sedang dalam perjalanan menemui pacarnya Lin di sebuah warung remang-remang. Setibanya di kamar, tiba-tiba dari balik pintu muncul seorang pria bernama Kuan yang mengaku sebagai pelanggan Lin. Namun Tran tidak mempercayainya karena penampilan Kuan mirip seorang polisi. Saat sedang bernegosiasi, Lin tanpa sengaja mengungkapkan bahwa Tran adalah tangan kanan Cobra, ketua geng narkoba. Merasa terancam, Tran kemudian menyandra Lin. Lin mengaku bahwa dia dipaksa untuk menjebak Tran karena diancam akan dipenjara. Marah, Tran langsung menembak mati Lin dan melompat keluar melalui jendela. Setelah si Tran tertangkap, Kuan yang ternyata adalah seorang polisi Vietnam menelpon seseorang dan meminta agar disiapkan seorang penembak jitu terbaiknya. Sementara itu di Washington DC, dalam acara pernikahan Nell Finnegan, seorang politisi muda dan putra sahabatnya Becket, Paul Finnegan, yang pernah bersama-sama dengan Becket di Vietnam dan menyelamatkan nyawanya Becket sebelum jatuhnya Saigon. Becket menemukan sebuah surat yang ditulis oleh Paul beberapa dekade sebelumnya, sebagai pesan jaga-jaga jika ia tidak bisa hadir di hari pernikahan putra sahabatnya itu. Kemudian Becket berdansa dengan Sydney, janda mendiang Paul. Saat berdansa, Sydney merasakan gemetar pada tangan Becket dan meminta agar dia mau singgah ke kantornya dan membiarkan dia untuk memeriksanya lebih lanjut. Di lokasi lain, dua agen NSA telah menyaksikan hasil uji tembak Thomas Becket. Mereka yakin bahwa mereka memerlukan seorang penembak jitu yang mampu menyelesaikan misi dengan satu tembakan satu korban. Sang petinggi agen NSA yang mengetahui reputasi Becket menyadari bahwa hanya Becket yang mampu menangani misi berbahaya tersebut. Singkat cerita, Becket pergi menemui Sydney untuk melakukan ronsen pada tangannya. Sydney memberitahunya bahwa setelah kehilangan jari pelatuknya, Becket mengalami kerusakan saraf yang menyebabkan sentakan tak sadar dari tendon digitorum di tangan terlukanya. Sydney mendorong Becket untuk pensiun dari marinir demi kesehatannya dan mengajaknya untuk makan malam, mengungkapkan bahwa dia belum pernah berkencan selama 30 tahun. Kemudian Becket semakin memprihatinkan dengan kondisi fisiknya yang semakin menurun setiap hari. Dia menghabiskan waktunya menonton film tembak-tembakan di TV sambil minum whisky. Saat tertidur, Becket bermimpi tentang pengalamannya saat misi bersama Paul Finnegan di Vietnam.
Pagi harinya, Beckett tiba-tiba dibangunkan oleh dua prajurit yang diperintahkan untuk membawanya ke seorang petinggi militer. Di kantor NSA, Beckett bertemu dengan William Avery, Deputi Direktur NSA, dan Wakil Direktur Richard Addis. Avery ternyata adalah rekan Beckett dari masa lalu saat mereka berada di Vietnam. Avery mengungkapkan kepada Beckett bahwa kematian Neil Finnegan telah dipalsukan di Vietnam. Finnegan sebenarnya masih hidup. CIA merekrutnya sebelum jatuhnya Saigon dan memanfaatkannya untuk menyelundupkan narkoba dari Kamboja bersama Khmer Merah. Namun Finnegan mengalami gangguan mental dan sekarang dikenal sebagai pengedar narkoba dan senjata yang dikenal sebagai King Cobra. Dia telah mengumpulkan sekelompok besar tentara bayaran dan mereka tinggal di terowongan di bawah hutan Republik Sosialis Vietnam. Avery menjelaskan bahwa Finnegan adalah kepala ular dan jika dia dibunuh, tentara bayaran Finnegan akan kehilangan pemimpin mereka dan kelompok ini akan hancur. Finnegan telah ditargetkan untuk dilenyapkan karena keterlibatannya dalam terorisme, termasuk dukungannya terhadap kelompok-kelompok teroris. Dan penangkapannya oleh otoritas Vietnam bisa menyebabkan konflik internasional. Untuk menyelamatkan anak dan istri Paul Finnegan yaitu Sidney dari konsekuensi yang mengerikan ini, Beckett setuju untuk mengeksekusi Paul, seseorang yang pernah menyelamatkan nyawanya dulu. Namun Beckett menuntut untuk menjalankan misi ini sendiri tanpa pengintai. Karena ia tidak ingin melibatkan orang lain dalam misi pribadi seperti ini, mengingat risiko besar yang terlibat dan sejarah tragis beberapa pengintai yang pernah mendampinginya. Dengan demikian, perjalanan Beckett dalam operasi di Vietnam pun dimulai. Setelah tiba di Ho Chi Minh, Vietnam, Beckett disambut oleh Quan, seorang polisi Vietnam yang berperan sebagai mata-mata untuk NSA. Quan menyarankan agar Beckett beristirahat dan berjanji akan memberikan semua informasi yang diperlukan pada saat makan malam nanti di sebuah angkringan di kota Ho Chi Minh. Ketika malam tiba, Quan mengungkapkan bahwa dia satu-satunya polisi yang mengetahui tentang misi rahasia NSA ini. Dia juga telah merancang sebuah rencana jebakan untuk menarik Paul Finnegan, yang dikenal sebagai Cobra, ke sebuah klub malam untuk melakukan transaksi narkoba. Beckett diberikan alat pelacak canggih yang akan terhubung dengan posisi Cobra, memungkinkan Beckett untuk menembaknya dengan mudah di tengah keramaian. Beckett hanya diberi satu kesempatan untuk menembak sebelum polisi lokal tiba untuk menyergap Paul Finnegan. Keesokan paginya mereka mengunjungi lokasi yang sudah direncanakan untuk melakukan tembakan. Quan menginstruksikannya untuk segera meninggalkan tempat itu setelah dia berhasil menembak Paul Finnegan, kemudian menuju bandara dengan kereta api dan kembali ke Amerika. Setelah itu, Quan mengantar Beckett kembali ke hotel dan memberikan nomor teleponnya. Pada malam hari, Quan pergi ke sebuah distrik untuk menemui salah satu anak buah Paul Finnegan yang telah dia rekrut sebagai mata-mata. Di sana, Quan memaksa orang tersebut untuk memasang alat pelacak pada bosnya. Di Amerika, Avery berada di ruang kerjanya merasa cemas tanpa alasan yang jelas, khawatir jika Beckett tidak berhasil menyelesaikan misi yang dia berikan. Sementara itu, sebelum menjalankan misinya, Beckett menelpon Sidney untuk menyampaikan pesan yang penuh kecemasan. Sidney belum tahu bahwa target yang akan ditembak adalah Paul Finnegan, suaminya. Malam hari tiba, waktu untuk melakukan tembakan pun semakin dekat. Quan yang sudah berada di klub malam merencanakan siasat bersama rekan polisinya untuk menjebak Cobra. Beckett menuju ke atas gedung tempat dia akan melakukan penembakan. Setelah mata-mata Quan berhasil memasang alat pelacak pada Paul alias Cobra, Beckett mengalami masalah dengan alat pendeteksi snipernya yang tiba-tiba mengalami gangguan. Di saat yang sama, ingatan masa lalunya bersama Paul Finnegan muncul kembali. Quan yang berada di bar menjadi panik karena mata-matanya telah ketahuan. Namun tiba-tiba, setelah Beckett meleset dan gagal mengenai targetnya, Paul Finnegan berhasil kabur. Tiba-tiba seorang penembak jitu dari gedung lain menembak Beckett. Walaupun Beckett sempat membalas dengan headshot menggunakan pistolnya, dia akhirnya ditangkap oleh polisi Ho Chi Minh, Vietnam.
Di kantor polisi Amerika, terungkap bahwa penembak misterius tersebut adalah orang yang diutus oleh Avery untuk membunuh Beckett. Di penjara tempat Beckett ditahan, dia diinterogasi dan disiksa secara fisik dan mental. Setelah itu, Beckett ditempatkan di sel tahanan yang gelap dan tanpa diduga. Paul Finnegan yang juga tertangkap berada di sel sebelahnya. Usai berbicara dengan Paul Finnegan, Beckett dipindahkan ke tahanan lain. Namun tiba-tiba anak buah Paul datang dan meledakkan kantor polisi Ho Chi Minh tersebut. Beckett melarikan diri ke gedung Kesatuan Rakyat Vietnam dan menelpon Quan, mendesaknya untuk segera datang. Saat Quan tiba, Beckett mengungkapkan bahwa semua ini adalah jebakan yang dirancang oleh William Avery. Quan juga mengaku tidak tahu apa-apa dan merasa telah ditipu oleh NSA. Dia memberitahu Beckett bahwa Paul Finnegan telah berhasil melarikan diri dari penjara. Di sisi lain, di kantor NSA Amerika, setelah mendengar kabar tersebut, Avery segera menyewa preman bayaran untuk mencari Beckett. Kembali ke Vietnam, Beckett dan Quan berangkat menuju sebuah hutan melewati area persawahan. Beckett merasa yakin bahwa Paul Finnegan telah bersembunyi selama bertahun-tahun di sebuah ruang bawah tanah tempat Beckett pernah diselamatkan. Keyakinannya diperkuat oleh pernyataan Paul yang tanpa sengaja terucap saat di penjara. Di tengah perjalanan, Beckett merasa cemas karena lokasi perang yang dikenalnya dulu telah berubah menjadi lahan persawahan. Ia mencoba mengingat-ingat kembali dan meminta Quan untuk bertanya kepada para petani setempat. Setelah berhasil mengidentifikasi lokasi yang dulu menjadi medan pertempurannya dan untuk memahami maksud NSA yang telah menjebaknya, Quan memberikan senapan berburu warisan ayahnya kepada Beckett. Mereka pun melanjutkan perjalanan bersama. Di belakang mereka, para pengejar Beckett bingung karena HP Android yang punya alat pelacak sudah diberikan ke petani yang sedang makan gorengan. Begitu sampai di hutan, Beckett memperhatikan banyaknya pohon pisang di sekitar mereka. Saat mencari pintu masuk ke ruang bawah tanah tempat Paul dulu bersembunyi, tanpa mereka sadari anak buah Paul sudah mengintai dari atas pohon nangka. Satu persatu anak buah Paul berhasil ditaklukkan oleh Beckett dan Quan. Hingga akhirnya hanya satu orang yang berhasil kabur, membawa keduanya ke pintu masuk persembunyian Paul. Beckett dan Quan menjelajahi tempat itu dan menemukan anak buah Paul yang masih muda, tengah asik dengan berbagai kegiatan. Ada yang mengatur slot untuk judi, yang lain live streaming sparring Muay Thai, serta aktivitas mengejutkan lainnya. Tiba-tiba Quan tergelincir dan jatuh ke bawah. Paul yang menyadari hal itu segera memanggil dua anak buahnya untuk menangkap Beckett. Sementara Quan dihadapkan pada duel 1 lawan 1 dengan salah satu anak buah Paul. Setelah anak buah Paul berhasil mereka lumpuhkan, Beckett kemudian mengerahkan senjatanya ke Paul, memintanya untuk segera menyerahkan diri. Namun di saat yang sama, posisi Quan juga kurang menguntungkan di bawah todongan senjata oleh anak buah Paul. Di saat krusial itu, Paul mengungkapkan kepada Beckett bahwa semua ini terkait dengan Stevie York, seorang videografer yang merekam semua kejadian tragis misi mereka di Vietnam dulu. Ketika William Avery, John Gaylor, dan Paul Finnegan dalam keadaan mabuk, mereka tanpa sengaja terlibat dalam pembunuhan 6 pria dan 3 wanita. Ketiganya dalam ketakutan, bekerja sama untuk menghilangkan jejak rekaman tersebut. Sekarang John yang berambisi menjadi presiden ingin membunuh Paul agar rahasia ini tidak terbongkar, yang bisa menggagalkan ambisinya. Setelah itu, Paul Finnegan menantang Beckett untuk menembaknya, dengan Quan berada tepat di belakangnya. Ancaman ini tentu saja menghadirkan dilema bagi Beckett. Menembak Paul berarti mengorbankan Quan. Namun dalam momen yang menegangkan itu, ingatan akan nasihat dari Sydney tiba-tiba menyapu pikirannya.
Demi menyelamatkan Kuan, Beckett membunuh Paul dengan menembak salah satu anak buah Paul di tangannya dan memicu sentakan tak sengaja pada jarinya yang lain, yang mengakibatkan Paul tertembak di kepala, bukan Kuan. Setelah berhasil membunuh Paul Finnegan, para anak buahnya tiba-tiba bersujud, menganggap Beckett sebagai seorang luwak. Menurut kepercayaan masyarakat Vietnam zaman dulu, luwak adalah orang yang berhasil membunuh kobra dan dianggap sebagai raja. Dengan tidak ada lagi yang bisa mereka perjuangkan, milisi Paul Finnegan menyerah dan bubar. Namun sebelum mereka bubar, Beckett meminta bantuan kepada Kuan untuk menghubungi seorang intelijen Amerika bernama Kolonel McKenna untuk menjemputnya. Kemudian Kuan dan Beckett berpamitan dan Kuan mengatur agar Beckett dijemput di seberang perbatasan di Kamboja. Selama perjalanan pulang, ia mendengar dari siaran radio bahwa John Gaylor mengundurkan diri dari kursinya di Senat dan mengakhiri karir politiknya sebelum bisa mencalonkan diri sebagai presiden. Sementara Avery ditemukan tewas karena bundir. Dan dengan begitu, film ini pun belum berakhir. Pada awal film, seorang sniper terlihat berkamuflase di balik semak-semak lalu mulai menembaki pasukan baret merah PBB di zona konflik Republik Kongo. Insiden ini menyebabkan seorang marinir Amerika bernama Brandon Beckett dipanggil oleh petinggi pengadilan militer di bawah yurisdiksi PBB. Brandon telah dituduh meninggalkan posnya dan lalai dalam tugas, serta diduga bertanggung jawab atas penembakan tentara PBB di Kongo. Percakapan tersebut direkam dan seorang letnan bertanya tentang keberadaan Brandon di saat insiden itu terjadi, yaitu pada tanggal 4 Agustus 2010. Brandon menjelaskan bahwa ia berada di Republik Demokratik Kongo Afrika karena regunya baru saja ditugaskan di sana untuk melatih tentara Kongo menghadapi serangan bersenjata dari tentara pemberontak yang didukung kelompok teroris. Adegan kemudian berpindah ke tanggal 4 Agustus 2010 di pangkalan PBB di Kongo. Saat itu regu Brandon dan Kapten Nelson sedang memberikan pelatihan menembak kepada tentara Kongo. Brandon menjelaskan bahwa senjata AKS-74 buatan Soviet dirancang untuk menggantikan AK-47 dan mampu menembus rompi anti peluru. Namun tiba-tiba Brandon dan Kapten Nelson dipanggil oleh Kolonel Hans Jagger, komandan PBB di Kongo. Kolonel Jagger meminta mereka menunda pelatihan sementara waktu karena ia akan menugaskan regu Brandon pergi ke daerah Mukana untuk mengevakuasi pemilik perkebunan bernama Jan Van Brunt yang menolak meninggalkan wilayah tersebut meskipun merupakan zona konflik. Untuk mencapai tempat itu, mereka harus melewati perbatasan. Dan Nelson diminta membawa 10 anak buahnya untuk menjemput Van Brunt dan para pekerjanya. Adegan kembali berpindah memperlihatkan Brandon dan rekan-rekannya yang sedang melakukan latihan fisik di gym 1 hari sebelum mereka berangkat. Tiba-tiba muncul seorang wanita cantik yang langsung memikat perhatian mereka. Salah satu teman Brandon mengatakan bahwa wanita itu berasal dari Inggris dan merupakan seorang intel militer. Kapten Nelson kemudian menantang Brandon untuk merayu wanita itu dengan taruhan $10. Merasa tertantang, Brandon dengan penuh percaya diri mendekati wanita tersebut dan melancarkan rayuan mautnya. Namun wanita itu terlihat acuh tak acuh dan berkata bahwa kemampuan merayu Brandon sangatlah payah. Lalu dia pun memperkenalkan dirinya sebagai Letnan Ellen Abramovic yang ternyata adalah atasannya Brandon. Merasa malu, Brandon segera meninggalkannya sementara teman-temannya tertawa melihat kejadian itu. Singkat cerita, regu Brandon berangkat ke Mukana dengan mobil PBB untuk menjemput Jan Van Brunt. Beberapa tentara Afrika juga ikut serta dalam misi ini. Mereka harus melewati perbatasan dan di perjalanan mereka melihat seorang pemburu bernama Chandler dan teman-teman Eropanya yang masih berburu bebas di wilayah hutan Afrika. Setibanya di rumah milik Van Brunt yang berada di area hamparan luas dan jauh dari penduduk Kongo lainnya, mereka menunjukkan surat perintah evakuasi kepada Van Brunt. Van Brunt yang merasa tidak bermasalah menolak untuk dievakuasi. Ia mengatakan bahwa tanah ini adalah warisan dari ayahnya yang telah dibangunnya dengan susah payah. Selain itu, mendiang istrinya juga dimakamkan di sana, sehingga ia enggan meninggalkan tempat tersebut begitu saja. Namun setelah terus didesak, akhirnya Van Brunt setuju untuk ikut bersama mereka.
Take me to your command. Saat mereka bersiap untuk pergi, Brandon tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dan benar saja, rombongan mereka diserang oleh seorang sniper yang bersembunyi di balik semak-semak, memicu baku tembak sengit. Satu persatu teman Brandon tewas, menyisakan hanya Brandon, Kapten Nelson, dan dua rekan lainnya yang berhasil membawa Van Brunt ke dalam sebuah kontainer bekas untuk berlindung. Tak lama kemudian Van Brunt dan beberapa tentara lainnya menjadi korban tembakan sniper tersebut. Kini hanya tersisa Brandon dan dua temannya. Di dalam kontainer, Brandon menemukan sebuah kotak berisi peluru M1 milik tentara Amerika. Brandon menyarankan mereka untuk bersabar dan menunggu hingga malam saat penglihatan sniper terganggu, sehingga mereka bisa mengecohnya. Namun salah satu rekannya yang tidak sabar menolak saran itu dan keluar dari kontainer, hanya untuk segera tewas oleh tembakan sniper. Kini tinggal Brandon dan Kapten Nelson. Mereka berencana mengecoh si sniper dengan berlari zigzag secepat mungkin. Namun saat sedang berlari, Brandon tertembak di bahu dan terjatuh ke dalam lubang. Nelson yang berada di belakangnya berusaha menyelamatkan Brandon. Namun sayangnya, Nelson terkena tembakan di kepala dari sniper tersebut. Akibat luka serius yang dialaminya, Brandon pun pingsan. Dan tak lama kemudian, sniper itu mendekat untuk memastikan mereka sudah tewas. Beberapa jam setelah insiden tersebut, Brandon diselamatkan oleh seorang pria tua bernama Martin Chandler. Chandler adalah seorang pemburu dan penembak jitu yang cukup handal, yang sebelumnya sempat dilihat Brandon dalam perjalanan. Selain itu, Chandler juga merawat dan melindungi anak-anak yatim piatu yang menjadi korban konflik pemberontak. Meskipun luka-lukanya belum sepenuhnya pulih, Brandon meminta bantuan Chandler untuk membawanya kembali ke tempat Jan Van Brunt dengan tujuan mengevakuasi jasad teman-temannya. Namun saat mereka tiba, mereka terkejut mendapati bahwa jasad-jasad tersebut telah menghilang. Saat mereka memasuki rumah Van Brunt untuk menyelidiki, tiba-tiba seorang gadis menodongkan senapan ke arah mereka. Gadis itu adalah Kelly, anak Van Brunt yang mengira Brandon telah membunuh ayahnya. Untungnya Chandler mengenal Kelly sejak dia tinggal bersama bibinya saat sekolah. Mereka lalu membawa Kelly ke perkemahan Chandler. Sesampainya di sana, mereka menemukan bahwa perkemahan tersebut telah diserang oleh pemberontak yang telah membunuh rekan-rekan pemburunya Chandler. Para pemberontak juga berusaha menculik anak-anak yang dirawat Chandler untuk dijadikan tentara. Chandler segera menembaki pemberontak, namun beberapa dari mereka berhasil melarikan diri bersama anak-anak tersebut. Chandler! Setelah itu, Brandon merencanakan untuk membawa Kelly ke pangkalan PBB dengan berjalan kaki. Sementara Chandler akan mengejar pemberontak untuk menyelamatkan anak-anak asuhnya. Saat dalam perjalanan, tiba-tiba Kelly menangis karena mengingat orang tuanya yang tewas oleh pemberontak. Brandon berjanji bahwa dia akan mencari orang yang bertanggung jawab atas kematian ayah Kelly dan teman-temannya, lalu melanjutkan perjalanan mereka. Namun saat mereka mencapai perbatasan, Brandon tiba-tiba pingsan karena tidak sanggup lagi akibat infeksi dari luka tembak yang dideritanya. Scene berikutnya mengambil tempat di pusat latihan menembak, di mana seorang pelatih sniper bernama Richard Miller terlihat sedang melatih anak didiknya dengan serius. Miller adalah teman dari ayah Brandon, Thomas Beckett, dan juga orang yang diajari menembak oleh Beckett sendiri.
Miller menerima pesan dari Beckett untuk selalu menjaga Brandon dan diarahkan untuk segera terbang ke Afrika. Kembali ke pangkalan PBB, Brandon berada di ruang perawatan ketika Miller tiba. Miller yang telah diberi mandat oleh Beckett mencoba membujuk Brandon untuk segera pulang. Namun Brandon dengan tegas menolak. Percakapan mereka berlanjut di sebuah bar, di mana Miller kembali mencoba meyakinkan Brandon untuk kembali ke rumah. Tetapi Brandon tetap tidak mau. Brandon berbicara tentang niatnya untuk membalas dendam atas kematian teman-temannya, menganggap kalau seorang sniper sebagai seorang pengecut yang hanya menembak dari tempat persembunyiannya. Namun dia menyadari satu-satunya cara untuk membalaskan dendamnya adalah dengan menjadi sniper sendiri. Malam harinya, Miller mengajak Brandon untuk berlatih menembak, menargetkan seseorang dari jarak 200 meter. Miller menjelaskan bahwa target tersebut telah membocorkan informasi kepada pemberontak. Setelah mempertimbangkan banyak hal, Brandon menolak untuk menembak orang itu, mengatakan bahwa ia perlu tahu lebih banyak sebelum mengambil tindakan, dan bahwa ia tidak ingin membunuh tanpa alasan yang jelas. Miller marah menyatakan kalau Brandon belum siap menjadi sniper karena menentang perintah. Seperti yang kita ketahui di film-film sebelumnya, kalau menjalankan misi tak sesuai SOP seringkali ditunjukkan oleh ayah Brandon ketika diberikan misi oleh atasannya. Ternyata buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Singkat cerita, Brandon dan Kapten Ngoba yang berhasil selamat setelah melarikan diri dari lokasi serangan dipanggil oleh Kolonel Jagger untuk membahas penyelidikan terhadap penyerangan terhadap regu Brandon bersama Letnan Allen. Allen mengungkapkan bahwa di lokasi serangan ditemukan 147 proyektil peluru yang berasal dari senapan sniper Amerika yang menggunakan amunisi Rusia. Namun Kolonel Jagger tidak memiliki wewenang atau sumber daya untuk menyelidiki lebih lanjut dan tampaknya tidak terlalu peduli dengan kematian anak buahnya. Brandon merasa sangat kecewa dengan sikap kolonel karena hal ini berarti pelakunya akan hidup bebas. Brandon mulai mencari petunjuk dari Kelly, musuh ayahnya yang mungkin terlibat dalam kasus ini. Setelah itu Brandon mengajak Letnan Allen untuk berkencan, di mana mereka terlihat saling tertarik. Setelah makan malam bersama, mereka pun melanjutkan kencannya di rumah Allen. Setelah adegan romantisme itu, Brandon memutuskan untuk kembali ke Kongo dengan tujuan untuk menemukan sniper yang telah membunuh rekan-rekannya. Namun Miller mendekatinya dan mencoba menghentikannya, mengatakan bahwa rencana Brandon hanya akan membawa kehancuran baginya. Meskipun begitu, Brandon tetap memutuskan untuk pergi. Saat dalam perjalanan, Brandon berpapasan dengan para pemberontak dan memperhatikan senjata yang mereka gunakan untuk mencari tahu asal-usul senjata tersebut. Malam harinya, Brandon bertemu kembali dengan Chandler dan meminta bantuannya untuk menemukan penembak jitu tersebut dengan janji bahwa Brandon akan membantu Chandler menyelamatkan anak-anak asuhnya. Mereka pun melakukan perjalanan bersama untuk menyelamatkan anak-anak yang diculik. Setelah sampai di markas pemberontak, mereka segera melancarkan aksi dengan Brandon sebagai sniper dan Chandler menyusup secara diam-diam. Tiba-tiba, Brandon melihat seorang anak yang hampir dipenggal. Dan dengan cepat, Brandon melepaskan tembakan ke kepala pemberontak itu, menciptakan kekacauan di sekitar mereka. Para pemberontak dibersihkan satu persatu, di mana Brandon bahkan harus menembak beberapa dari mereka beberapa kali sebelum mereka benar-benar tumbang. Ketika Chandler hampir menjadi target dari belakang, mereka diselamatkan oleh seorang penembak misterius yang muncul secara tiba-tiba. Setelah para pemberontak dibersihkan, penembak misterius itu keluar, yang ternyata adalah Miller. Miller mengungkapkan bahwa penembak yang dicari oleh Brandon, Vincent Masiello, adalah anggota marinir Amerika yang juga ditugaskan di pangkalan PBB seperti Brandon. Masiello adalah muridnya dan dikirim untuk membunuh Van Brunt untuk menghilangkan informasi penting yang diketahuinya. Miller merasa bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Brandon karena hubungan ayahnya dengan Miller. Setelah mengetahui ini, Brandon segera menghubungi Letnan Allen untuk memberitahu posisinya dan meminta evakuasi dengan tujuan untuk menarik Masiello keluar.
Allen menyampaikan informasi ini kepada Kolonel Jagger dan Kapten Ngoba. Ketika Chandler bersiap untuk mengungsikan anak-anak, Miller bersiap sebagai penembak jitu di atap gedung, sementara Brandon akan menjadi penyerang di posisi bawah. Di saat yang sama, Kapten Ngoba melihat Masiello di pangkalan militer PBB. Tak lama kemudian, Letnan Allen tiba dengan pengawalan ketat dari pasukan PBB Kongo. Namun, tiba-tiba di situ Brandon memberitahu Allen bahwa pasukan Kongo telah mengkhianati mereka dan terlibat dalam serangan terhadap rekan-rekannya. Dan benar saja, dari luar para pasukan Kongo yang mengetahui keberadaan mereka langsung melancarkan serangannya. Miller dari posisi penembak jitu di atas gedung juga ikut menyerang tentara musuh tersebut. Sementara itu, Kapten Ngoba mencoba melarikan diri menggunakan mobil, namun Brandon berhasil menghentikannya. Brandon memaksa Ngoba untuk mengungkapkan di mana Masiello berada. Di sisi lain, naas bagi Miller. Saat dia berdiri, tiba-tiba ia terkena tembakan di dadanya oleh seorang penembak jitu yang tidak lain adalah Masiello. Setelah Kapten Ngoba yang berhasil ditangkap oleh Brandon mengungkapkan bahwa Kolonel Jagger adalah dalang di balik semua ini yang memanfaatkan Jan Van Brunt untuk menyelundupkan senjata Amerika kepada para pemberontak. Dan sebelum mengungkapkan lebih banyak informasi, tiba-tiba Masiello melesatkan tembakannya membuat Ngoba tewas seketika. Brandon mencoba menghubungi Miller namun tidak ada respon. Menduga bahwa Miller mungkin tengah dalam bahaya. Brandon menyusun rencana untuk mengetahui di mana Masiello berada. Dengan cermat, Brandon menarik jebakan yang telah disiapkannya, berhasil mengungkap posisi Masiello. Namun tembakannya hanya mengenai teleskop senjata dan melukai wajah Masiello tanpa mengakhiri nyawanya. Memahami bahwa Masiello masih hidup, Brandon segera mengambil tindakan dengan meledakkan tangki bensin untuk mengaburkan pandangannya. Dalam sekejap, Brandon berhasil mendekatinya dari belakang dan mengakhiri Masiello tanpa perlawanan. Setelah insiden itu, Brandon segera mencari tahu tentang keberadaan Miller di lokasi tersebut, namun tak berhasil menemukan jejaknya. Kemudian adegan berpindah ke pengadilan militer, di mana Brandon tidak memiliki bukti yang cukup untuk menunjukkan keterlibatan Kolonel Jagger dalam kasus tersebut, sehingga pengadilan tidak dapat memproses hukumnya. Di mana adegan ini sama seperti yang kita lihat di awal film tadi. Pada malamnya di rumah Kolonel Jagger, Brandon tiba dan menodongkan pistol kepadanya. Kolonel yang ditodong mengakui semua kejahatannya, termasuk bersekongkol dengan pemberontak untuk menjual senjata Amerika kepada kedua belah pihak, pemerintah Kongo dan pemberontak. Kolonel menjelaskan bahwa karena Jan Van Brunt mengetahui terlalu banyak, ia memutuskan untuk menghabisinya, meskipun hal itu harus mengorbankan nyawa para prajuritnya. Tak disangka Letnan Allen juga berada di sana dan merekam pengakuan kolonel yang akan menjadi bukti krusial di pengadilan militer. Kolonel ditangkap dan tiba-tiba Miller muncul di tempat itu. Dengan penangkapan kolonel, film pun berakhir.